Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Selamat siang ya. Ini karena ya saya di sini lagi siang. Nanti kalau kalian melihat rekaman ini sore atau pagi atau malam ya silahkan. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih semuanya telah ikut di materi perkuliahan hari ini. Berbagi aja ya nih ya sambil kita cerita-cerita ya untuk materi Python GUI ya. Oke, sebelum masuk ke Python GUI, ini dulu Pak Bagus ingin cerita atau berbagi ilmu terkait masalah-masalah yang ada di Python. Kemarin tuh kan banyak yang trouble ya di hampir di semua rombelnya Pak Bagus ya, rombel yang terkait bahasa pemrograman yang pakai Python itu selalu trouble di load library. Itu yang pertama, yang kedua terkait menjalankan Python di VS Code. Itu yang dua, yang ketiga install library gitu, memanggil library kan nanti next kita GUI pakai library semua ya, library GUI-nya Python kan. Apalagi next pakai database atau yang pakai yang lain. Oke, ini rekaman pertama ini terkait baca pemrograman Python. Fokus ingin mulai dari awal banget. Kemarin mau merekam ini tapi belum ada waktu hari ini karena ada akreditasi. Makanya mulai dari sini dulu ya. Oke, langsung saja. Ini Pak Bagus ingin mengecek dulu yang terinstall di laptop saya ini. Ada beberapa ini ya, biar nggak bingung ya. Pythonnya saya hapus dulu. Kita mulai dari awal banget. Ini saya hapus dulu untuk Python 3.13.2. Nggak penting versi berapa sebetulnya, penting versi 3 ya. Kalau Pak Buku sendiri sebelumnya suka yang under Windows ya, itu versi 3.10 Pak ya, yang bisa jalankan TensorFlow. Eh by the way, TensorFlow itu untuk machine learning yang computer vision ya, basisnya visual yang pakai NVIDIA CUDA itu. Kalau di Windows tuh nggak bisa pakai Python yang baru, harus pakai Python yang lama. Lihat dokumentasinya, kalau nggak salah versi 38 atau 3.10 gitu. 38 setahu saya. Kalau di atas itu tuh nggak bisa jalan TensorFlow-nya. Ya kudanya yang nggak bisa jalan. TensorFlow jalan dimanapun ya, cuma untuk kuda yang NVIDIA itu nggak bisa jalan di yang Python baru. Oke, ini sambil uninstall Python, Pak Bagus ingin mulai dari awal banget ya. Oke, kita mulai dari mana? Dari download dulu. Oke, download dulu Python. Ini pakai ini yang baru. Kalau mau pakai versi yang lain, klik download, kemudian ini under Windows ya. Kalau pakai Mac ya Mac, Linux ini Windows. Di sini diklik aja, nanti di list kan beberapa version dari Python. Ini saya contohkan tadi. Bagus kan cerita ya pakai TensorFlow ya. Ini mungkin kalau semester awal kalian nggak bakal mikir ini. Ya anggap saja buah ilmu ya. Ilmu kan dipakai kapanpun kan bermanfaat ya. Hmm, oke, mana ya? Ini Pak ya. TensorFlow GPU, tak kuncinya. Ini sambil kita diskusi ya. Ya, materi hari itu yang saya katakan di video ini hanya install Python aja, sesimpel itu. Kenapa kok saya fokus harus jelaskan ya, kemarin pas di kuliah bahasa pemrograman Python banyak yang trouble, terutama di Windows 10 ya terkait permissionnya itu. Ini saya mulai dari awal semuanya. Harusnya tidak ada masalah lagi ya. Next time di perkuliahan kalian, masa sampai satu semester masih bingung menjalankan Python sama library kan nggak lucu ya. Next kalian untuk penelitian dan skripsi, terkait skripsi atau tugas-tugas yang lain juga pakai Python kebanyakan sekarang.
Python sangat powerful sekali. Kok nggak ada ya? Hmm. Oh ini, maaf ya. Muter-muter dulu karena lupa. Ini coba Python untuk under Windows ya. Windows asli hanya bisa di install di CUDA Toolkit 11 dan CUDA CUDA apa istilahnya? NN itu networknya. Ya ini syaratnya ini dua ini bisa di-download di Nvidia-nya. Syarat pertama harus pakai Nvidia ya, dan Nvidia ada versinya mulai GTX 750 ke atas kalau nggak salah ya. Kalau kalian pakai yang jadul, misalkan laptop kalian tahun 2004 yang belum seri 750 ke atas, seri 600, gitu-gitu nggak bisa. Setahu saya itu, barangkali nanti ada updatean baru harus lebih tinggi lagi, biasanya gitu kan. Ini laptop Pak Bagus ecek-ecek ya, pakai ya. Ini karena bukan buat itu fungsinya, laptopnya saya lebih suka yang ringan-ringan. Kalau laptop saya tuh lihat di sini bisa Task Manager, paling bawah itu ada MX 150. Ini yang ya, ini hanya sekedar Nvidia-Nvidiaan ya, bukan yang untuk kayak GTX. Ini MX itu bawahnya GTX sama RTX, bukan di kelasnya itu. Oke, ya ini ada syaratnya di sini. Ini kan memang dituliskan Python 39312, cuma TensorFlow 210 ini kan lihatnya di sini yang untuk Windows. Ini under Windows ya. Kalau kalian pakai Docker atau pakai Linux itu WSL itu beda lagi. Kalau pakai Windows bener-bener Windows murni native itu misalnya TensorFlow versi 210. Ya ini mulai 211 kan harus menginstal WSL kan. Ini obrolan inilah kita mungkin bukan buat praktek perkuliahan yang sekarang. Ini buat nanti kalian. Ini semester 2 kan? Nanti kalau semester 6 atau 4 ke atas itu bakal pakai ini. Coba kita lihat compatibility Python-nya. Kok saya tak ingatnya kok ya ini. TensorFlow 210 hanya bisa di maksimal 3,10. Nah, jadi ada Pak Bagus tuh nggak suka terlalu suka pakai yang baru-baru banget ya. Itu yang masa TensorFlow satu hal ya. Kadang kayak yang library basic, NumPy, Pandas itu yang terlalu baru itu nggak support kadang-kadang sih ya. Kalau mau 310 tinggal cari aja. Kalau nggak salah 3.10.6, 3.10.6 itu yang terbaru. Oh ini 17. Nah, maaf. Yang terbaru ini 3.10. Nggak bisa download. Ini nggak bisa di download ini. Ini belum ada updateannya ini. Berarti yang berikutnya ini nggak bisa di download. Belum jadi. Oh iya benar. Berarti yang terbaru adalah 3.10.11. Ini yang bisa jalankan TensorFlow. Oke, kembali ke laptop, kembali ke awal tadi. Ini karena buat praktek bahasa pemrograman, nggak usah bikin pusing ya. Ya, download yang terbaru ini aja, Python 3.13. Bagus pakai ide. Ya, tinggal download aja, sudah selesai. Sambil download ini, oke tadi Pak Bagus uninstall ini. Jadi ini saya clearkan semua ya, nggak ada the basicnya. Python mana ini? Ya, ini Python Launcher juga saya hapus. Python Launcher sama Python-nya. Python Launcher tuh bukan Python-nya ya, dia tuh kayak sekedar editornya atau bentuknya CLI gitu sih, command prompt-nya itu untuk menjalankan Python. Kalau Python-nya ya Python aja itu. Ini udah hilang semua. Oke. Downloadnya juga sudah semua. Ini saya download, saya taruh ke desktop aja biar nanti mudah tutorialnya. Oke, sudah. Oke, ini ya. Dengarkan baik-baik ini. Langkah biar Python-nya jalan ke
keduanya bisa menginstal library. Oke. Kita mulai dari mana? Dari permission dulu. Masuk aja ke start. Ini saya Pak Bagus pakai Windows 10 ya. Bagi yang Windows 11 dan lain menyesuaikan saja. Ketik di sini start, masukkan atau ketik aja control panel. Keluar kayak gini kan. Berikutnya ketik user account di sini, user account. Masuk ke user account, cari ini namanya change user account control setting. Jadi UAC istilahnya, control setting, ini diklik. Oke. Nanti keluar kayak gini kan. User account control setting ini. Ini defaultnya Windows itu di nomor 3 ini. Notify, always notify. Ini sekarang drop ke bawah, turunkan sampai habis, sampai yang paling bawah. Diklik OK. Biasanya ada peringatan yes no gitu, notification, di yes saja. Apakah sudah selesai? Di restart dulu. Ini karena counter Pak Bagus, laptopnya Pak Bagus sudah saya matikan, saya dropkan tadi sama sudah saya restart, nggak usah di restart. Untuk laptop kalian yang belum di restart dulu. Oke, sekarang coba restart dulu. Udah ya. Sebenarnya tadi itu nggak harus lewat control panel. Kalau kalian mau cepet ya di start ini, di search-nya diketik aja UAC gitu aja. UAC nanti keluar ini, user control setting. Ya sama tampilannya kayak gini. Di OK aja. Oke. Itu yang pertama. Ya, kalau UAC sudah beres, ya tinggal sekarang install Python-nya. Install Python, kalau UAC udah kalian dropkan ya, habis di paling bawah, kemudian kalian restart, harusnya nggak usah klik kanan administrator. Cuma ya ini untuk biar memastikan ini installnya berhasil, tadi kan download ya, downloadannya Python tadi ya, yang dari websitenya Python itu kan. Ini Pak Bagus taruh sini nih. Ini diklik kanan, ya di run administrator, gini boleh. Sebetulnya 2 kali juga boleh, itu karena sudah dimatikan UAC-nya tadi. Oke, ini perhatikan baik-baik, ini ada banyak gagal di sini. Ini kalau kalian gagal di sini, ini harus ngulang dari awal lagi. Soalnya dia kayak di Windows itu bukan di root-nya, dia di directory yang biasanya di user gitu sih, bukan di program file, dia di user. Contoh nih ya, ini ya. Lihat coba baca nih, user komputer app data lokal program. Dia akan di sini nanti, di mana di install now ini. Ini perhatikan ya, kita jangan pilih yang ini ya, pilihnya yang bawah ini ya, yang customize ya. Ini centang dulu, biar dapat permissionnya, privilege-nya dapat dari adminnya. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, Python to patch ini harus dicentang. Kenapa kok dicentang? Ini nanti hubungannya sama ini, sama command prompt. Itu kalau nggak kalian centang, kalian ketik Python di sini tuh nggak keluar gitu. Ya, malah keluarnya store ya. Makanya yang bawah itu harus dicentang. Patch itu environment Windows untuk memanggil perintah di command prompt, di CLI-nya, terminal lah. Ini tuh patch ini kalau bicara ngalor ngidul ya. Itu di environment sini. Environment ini loh. Di sini. Ya, environment ini. Di sini nanti keluar Python gitu. Oke, intinya gini ya. Ini Python 3.13.3 dicentang unit privilege, Python to patch centang semua, oke. Oke ya, Mbak, Kak, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, diklik customize. Oke, ini sampai sini ini centang mana aja Pak? Ya centang semua nggak apa-apa lah. Ini centang semua. Yang pasti ini centang ya for all user ya. Sama PIP ini kalau nggak install PIP kalian nggak bisa install library. Pusing nanti malah. Ya. Oke ini ya. Oke di next. Ya ini stop dulu di sini. Ada kata-kata install Python for all user. Ini dicentang. Buat apa Pak? Ya intinya buat usernya lah. Ini kan kalian mungkin hasil laptopnya dipakai buat kakak sama adik sama siapalah ya. Ini biar bisa untuk semuanya Pythonnya. Oke, install. Ini apa adanya ya. Saya install dari awal lagi. Jadi bukan tiba-tiba Pak Bagus kok laptopnya bisa pakai gitu enggak.
Jadi di Windows di operating system itu ada semacam keamanan untuk privilege-nya. Kalau di Linux kan pakainya sudo itu ya untuk yang pakai Ubuntu ya. Kalau pakai Fedora dan kawan-kawannya kan bukan sudo kan. Apa namanya ya? Saya lebih lupa. RPM atau apa itu? Yang format filenya itu. Ya nanti kan bisa di install. Kalau di Windows dia karena GUI pakainya kan dipakai centang-centang kayak gitu atau klik kanan kanan administrator gitu. Karena basicnya Windows GUI ya. Kalau di Linux harus ngetik di terminal gitu. Oke, ini tunggu aja dulu. Berapa lama? Ya, berapa lama ya? Tergantung laptopnya sih. Ini karena laptopnya Pak Bagus biasa saja, jadi agak lama. Oke, sambil menunggu ada VS Code. Maaf ya berantakan banget ya. Ini tadi saya kurangi dulu lah. Hmm, itu beberapa penting sih ini beberapa buat Pak Bagus. Bermain-main. Ini ada launcher. Ini anak saya main apa namanya? Ya kadang main Roblox sama itu. Saya nggak suka main game ya. Kalau Pak Abbas suka main game, mungkin di jurusan. Saya punya VPN juga, bukan buat anak-anak. VPN-nya buat buka Reddit kayak gitu-gitu ya, forum-forum. Gak tau saya forum teknologi gitu kadang diblokir sama pemerintah. Jadi ya kita kalau belajar agak susah. Mungkin saja sih forum-forum gitu ya ada yang bicaranya kurang bagus, cuma ya saya ngambil yang bagus-bagus aja ya semuanya. Oke ini masih lama ya? Ya, next ya untuk VS Code ya. VS Code itu kali lagi tadi kan kembali ke sini ya yang UAC ini loh. Ini kalau kalian sudah paling bawah di OK dan di restart Windows-nya, ini barangkali pada yang jarang start Windows ya, takut Windows update gitu ya. Akhirnya Windowsnya tuh dibiarkan ngeselip terus ya, itu nanti trouble. Windows jangan sama dengan Mac. Mac itu jarang update-nya. Dia karena ya makanya sedikit ya, jadinya yang ditambal nggak sebanyak Windows. Windows itu banyak penambalan karena banyak malware-nya, hackernya banyak, ya gitu. Oke, VS Code yang ini nanti kalau udah selesai ini sambil diinstal nggak apa-apa. Ini klik kanan, usahakan kalau VS Code, misalkan kalian takut nggak jalan Python-nya, pakai administrator aja. Oke, ini Pak Bagus coba menjalankan Python yang basic ya, yang pakai pakai apa namanya VS Code ini zoomnya gede ya, ini biasanya habis presentasi. No folder. Kayak latihan. Oke, bagi yang pengguna VS Code baru pasti suka sama ini ya, apa namanya ini, extension. Nah, kemarin pas UTS yang di bahasa pemrograman banyak yang install apa namanya itu extension ya. Extension itu malah jadi bumerang, jadi malah rusak semua codingannya. Sebenarnya nggak rusak sih. Jadi ada di situ extensionnya apa ya, membaca bahwa kita coding itu salah gitu, ada bugnya. Cuma karena extension itu di bugnya itu nggak boleh ada dan nggak bisa jalan malah gitu. Makanya extension itu kalau bagi yang awam jangan install dulu apapun extensionnya. Oke, ya. Apa adanya dulu. Misalkan soto tuh nggak usah dikasih kecap lah. Masih soto murni yang nggak ada sambal, nggak ada kecap, nggak ada jeruknya, ada itu dulu aja. Nanti kalau udah ahli,
nyoba-nyoba dikit-dikit kasih kecap gitu nggak apa-apa. Kalau awal-awal jangan kasih kecap dulu ya. Nanti trouble malah kalian nggak bisa ngoding sama sekali. Oke, mana tidak selesai belum installnya? Oh, alhamdulillah sudah selesai. Saya ingin buka yang sudah aja lah, males ini dengan main apa ya kita ya? Yang GUI ya yang terakhir ya. Mungkin GUI ini hanya buat contoh aja. Soal apa nih? Soal UTS. Ini ada yang belum UTS, silakan hubungi Pak Bagus. Ya boleh nggak UTS, nilai akan menyesuaikan. Jangan marah. Kalau marah, ya marah harus mengerjakan tugas ya. Bikin apa ya ini ya? Oh, GUI ya. Oke. Tadi karena Pak Bagus baru install Python, biasanya ada beberapa kasus itu library-nya hilang, harus install dari awal kan tadi di uninstall. Oke, loading. Oh ini bukan coding ini sih, ini bukan snack sih. Saya salah ini. Coba ya ini karena tadi Pythonnya baru aja install, belum selesai. Bagus ulang dari awal. Oh ini yang soal kemarin ya. Ini ada banyak versi sih. Ini saya bagus komen-komen tuh karena banyak versi ya. Ini Fibonacci. Kemarin nggak ada Fibonacci. Kayak gitu. Ini harusnya jalan ya. Ini nggak tahu VS Code-nya ngeloadnya lama banget. Download extensionnya. Ya mungkin extension Pak Bagus juga banyak banget. Oke, ini udah keluar ya. 5. Udah, gitu. Ini urutan aja sih. 10 gitu. Oh ini mengecek bilangan keberapa gitu nanti. Oke, ini udah jalan. Ini basic Python ya. Berikutnya install library-nya. Oke, masuk ke CMD. Ini klik kanan aja, run administrator. Di sini. Ini Pak, misal gimana Pak? Kalian harus searching aja. Misalkan nih, Tkinter ya. Tkinter itu
Kalau dulu tuh Tekinter gini aja. Ini zaman saya tahun kemarin masih kayak gini deh. Tahun kemarin masih Tekinter aja. Kalau sekarang yang 2025 tuh ada tambahan tabelnya. Ya, ini taunya dari mana ya? Karena ini pembuat yang buat bukan Pak Bagus ya. Taunya dari mana? Searching aja. PIP install apa gitu. Kivi, Tekinter gitu. Nanti dia akan install sendiri. Tuh. Nah, kalau udah diinstal gini, already gini jadi udah masuk ya. Kalian dia bisa pakai gitu. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya silakan komen di bawah ya atau di WA saja. Di grup boleh, di apa bagus boleh untuk install Python. Oke, tadi ya saya ulangi lagi ya, recap ya. Nah, saya catat di notepad aja lah. Oke. Yang pertama, pastikan UAC-nya ya, user account control Windows. Ini kalian matikan. Paling bawah post ini. Apa itu? Saklarnya itu loh. Habis itu jangan lupa di restart ya. Kalau nggak di restart ini nggak dijalankan biasanya. Dan pending. Yang kedua, habis UAC dimatikan, install Python tadi. Install Python. Tadi ya. Aduh, maaf. Python dengan privilege administrator. Kemudian centang apa tadi? Paths-nya ada pilihan path tadi kan saya lupa kata-katanya. Habis itu centang all user. Udah itu sih. Berarti intinya dia jadikan bisa admin lah privilege-nya. Baru oke finish. Ini yang ketiga nih. VS Code. Ini kalau pakai VS Code ya, kalau pakai Jupyter Lab beda cerita. VS Code dijalankan setelah Python selesai diinstal. Kalau kalian masih ini tadi kan Pak Bagus masih install ini ya, saya jalankan Visual Code itu biasanya kadang nggak mau ngeload Python-nya. VS Code emang agak susah sih kalau pakai Python. Saya sukanya lebih ke Jupyter Notebook. Jupyter Notebook kalau collab itu Jupyter Jupyter Lab itu sama. Pakainya sukanya pakai itu. Kalau pakai ini agak ribet. Jangan kan setelah Python installed. Termasuk library juga gitu. Yang keempat note-nya untuk install library cmd command prompt tadi harus run as administrator. Oke, gini aja dulu untuk tutorial hari ini. Tutorial maaf ya tutorialnya mungkin kalau yang sudah paham receh ya. Tapi kemarin di rombel bagus 2 rombel ya yang saya ini ajar itu trouble semua di library ini. Jadi ini urutan ya. Biasanya karena ininya awal ini nggak beres, maka dia install library nggak bisa gitu. Ketika install ini, apa tipe PIP install gitu nggak jalan gitu. Sampai sini dulu. Silakan tanya ke WA atau komentar di YouTube kalau pas saya ini ya. Boleh di YouTube sih. Ini bukan konten kreator ya, buat ngajar aja ya. Terima kasih semuanya. Selamat apa ya? Selamat siang, pagi, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sampai jumpa kembali.